Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 2023C. Pada mata kuliah farmakologi 2 yang diampu oleh Dr. Apoteker Ivora Magister Farmasi ini, kami akan membahas mengenai obat kaptopril. Nah, adapun anggota kelompoknya yaitu saya sendiri Muhammad Kurniawan dengan NIM 23011181 dan anggota kelompok saya. Nah, itu dia tadi anggotanya. Jadi, jangan lupa disimak ya untuk videonya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2018, angka prevalensi tekanan darah tinggi di Provinsi Sumatera Barat mencapai 25,2%. Artinya, sekitar 1 dari 4 orang dewasa di provinsi ini menderita hipertensi. Secara nasional, prevalensi hipertensi di Indonesia juga cukup tinggi, yaitu berkisar antara 26 hingga 29%. Hal ini menunjukkan bahwa hipertensi masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius. Kemudian data dari World Health Organization tahun 2021 juga memperlihatkan bahwa kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, merupakan wilayah dengan angka hipertensi yang cukup tinggi. Sayangnya, banyak penderita yang masih mengalami uncontrolled hypertension, yaitu tekanan darah yang tetap tinggi meskipun sudah mengonsumsi obat. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Nah, salah satu obat yang paling sering digunakan untuk mengatasi hipertensi adalah kaptopril, yang termasuk dalam golongan ACE inhibitor. Obat ini bekerja dengan cara menghambat pembentukan angiotensin II, sehingga pembuluh darah menjadi lebih rileks dan tekanan darah menurun. Oleh karena itu, memahami cara kerja, dosis, efek samping, dan penggunaan obat kaptopril sangatlah penting. Pengetahuan ini dapat membantu pasien dan tenaga kesehatan agar pengobatan lebih efektif, tekanan darah lebih terkontrol, serta komplikasi penyakit dapat dicegah. Dengan tingginya angka hipertensi Indonesia, terutama di Sumatera Barat, kesadaran dan pemahaman terhadap penggunaan obat kaptopril menjadi kunci penting dalam menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah masyarakat. Selanjutnya, mekanisme kerja obat kaptopril. Obat kaptopril bekerja untuk mengendalikan sistem renin-angiotensin di dalam tubuh kita. Semuanya dimulai di hati, dengan produksi angiotensinogen. Ketika tekanan darah turun, ginjal akan melepaskan enzim renin. Renin dapat mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 kemudian mengalir menuju paru-paru, di mana ia akan bertemu dengan angiotensin converting enzyme atau disingkat dengan ACE. ACE memiliki tugas penting, dapat mengubah angiotensin 1 menjadi bentuk yang sangat aktif, yaitu angiotensin 2. Angiotensin 2 adalah hormon kuat yang memiliki dua reseptor utama, antaranya reseptor angiotensin 2 tipe 1 atau ATR1 dan tipe 2 atau ATR2. Jika angiotensin 2 berikatan dengan reseptor ATR1, ini akan memicu berbagai respon yang meningkatkan tekanan darah, seperti terjadinya vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah, peningkatan aktivasi simpatis, peningkatan sekresi aldosteron, peningkatan reabsorpsi natrium dan air di ginjal, dan penurunan ekskresi kalium. Semua efek ini bekerja sama untuk meningkatkan tekanan darah. Angiotensin 2 yang berkaitan dengan reseptor ATR2 memiliki efek sebaliknya, yang cenderung menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Lalu, disinilah peran obat kaptopril masuk. Sebagai obat dari golongan ACE inhibitor, kaptopril bekerja dengan cara menghambat kerja enzim ACE. Dengan dihambatnya ACE, proses pembentukan angiotensin 2 menjadi terputus. Akibatnya, angiotensin 2 tidak dapat terbentuk secara maksimal dan respon peningkatan tekanan darah melalui reseptor ATR1 dapat dicegah. Maka hasilnya, terjadilah penurunan vasokonstriksi, penurunan sekresi aldosteron, dan penurunan reabsorpsi natrium dan air. Jadi intinya, kaptopril dapat membantu melebarkan pembuluh darah dan mengurangi volume cairan tubuh
yang secara efektif menurunkan tekanan darah dan mengurangi beban kerja jantung. Ini menjadikannya pengobatan yang sangat efektif untuk hipertensi dan gagal jantung. Selanjutnya, untuk efek farmakologisnya, captopril bekerja sebagai penghambat enzim pengonversi angiotensin atau ACE inhibitor yang mencegah konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, sehingga menurunkan resistensi vaskular sistemik dan tekanan darah. Obat ini juga mengurangi sekresi aldosteron, menyebabkan penurunan retensi natrium dan air, serta meningkatkan kadar bradikinin yang memperkuat efek vasodilatasi. Terapi utama captopril adalah untuk mengobati hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi. Selain itu, digunakan pula untuk gagal jantung kongestif, disfungsi vertikal kiri pasca infark miokard, dan nefropati diabetik. Seperti obat lainnya, captopril pun juga memiliki beberapa efek samping yang perlu diketahui agar penggunaannya lebih aman. Untuk memudahkan mengingat efek sampingnya, bisa digunakan singkatan dari kata captopril. Dimulai dari huruf C, yaitu cough, yang berarti batuk kering, adalah efek samping yang paling sering muncul. Batuk terjadi karena peningkatan kadar bradikinin akibat penghambatan enzim ACE. Biasanya, batuk ini tidak berbahaya, tapi bisa mengganggu kenyamanan pasien. E, yaitu angioedema, adalah terjadi pembekakan pada wajah, bibir, atau tenggorokan. Ini termasuk efek samping serius, meskipun jarang, dan memerlukan penanganan medis segera. P, yaitu proteinuria, adalah menandakan adanya protein dalam urin, biasanya pada pasien dengan gangguan ginjal. Karena itu, fungsi ginjal harus rutin dipantau selama terapi. T, teratogenik. Ini berbahaya untuk janin. Captopril tidak boleh digunakan pada ibu hamil karena bisa menyebabkan gangguan pengembangan janin atau cacat lahir. O, yaitu odor, termasuk fatigue atau rash. Sebagian pasien mungkin merasa lelah, pusing, atau muncul ruam di kulit sebagai reaksi alergi ringan. P, yaitu potassium increase, adalah kenaikan kalium darah. Captopril bisa meningkatkan kadar kalium di darah yang jika berlebihan dapat memengaruhi irama jantung. Karena itu, perlu dihindari penggunaan bersamaan dengan suplemen kalium atau diuretik hemat kalium. R, atau renal impairment, yaitu penurunan fungsi ginjal. Pada beberapa pasien, terutama yang sudah memiliki gangguan ginjal, obat ini dapat memperburuk fungsi ginjal bila tidak dipantau dengan baik. I, atau itch, yaitu gatal. Reaksi alergi ringan seperti gatal atau ruam kulit bisa terjadi akibat sensitivitas individu terhadap obat. L, atau low blood pressure, yaitu tekanan darah terlalu rendah. Jika dosis terlalu tinggi atau digunakan bersamaan dengan obat antihipertensi lain, tekanan darah bisa turun terlalu rendah menyebabkan pusing atau lemas. Walaupun captopril efektif menurunkan tekanan darah, penting bagi pasien untuk memahami dan mengenali efek sampingnya. Pemantauan tekanan darah, fungsi ginjal, dan kadar kalium harus dilakukan secara rutin. Jika muncul gejala serius seperti pembekakan wajah, sesak napas, atau pusing berat, segera hubungi tenaga kesehatan. Selanjutnya yaitu kontraindikasi captopril. Kontraindikasi captopril yaitu hipersensitif terhadap wanita hamil, wanita menyusui, gagal ginjal, dan stenosis aortik. Selanjutnya yaitu interaksi obat captopril. Yang pertama, metformin dengan captopril. Jika metformin diberikan secara bersamaan dengan captopril dapat mengakibatkan peningkatan potensi terjadinya hipoglikemia dan asidosis laktat. Captopril bekerja sebagai ACE1 sehingga dapat menyebabkan jumlah gula dalam darah berkurang terlalu banyak. Yang kedua, captopril dengan ketorolac. Ketorolac menginduksi penghambatan sintesis prostaglandin sehingga menurunkan efek antihipertensi captopril sehingga dapat memperburuk fungsi ginjal. Yang ketiga yaitu captopril dengan potasium klorid. Penggunaan bersamaan inhibitor enzim pengubah angiotensin atau ACE dan diuretik dapat meningkatkan resiko hiperkalemia. Dan yang terakhir yaitu captopril dengan spironolactone. ACI dapat menyebabkan hiperkalemia karena produksi
aldosteron yang menurun. Pemberian suplemen kalium dan penggunaan diuretik hemat kalium harus dihindari jika pasien mendapat terapi ACI. Pagi Mbak, pagi Kak, ada yang bisa saya bantu Kak? Saya mau membeli obat batuk nih Kak, tiba-tiba saya sudah merasa batuk setelah minum obat hipertensi. Kalau boleh tahu Kak, nama obatnya apa ya Kak? Saya kurang tahu juga Kak, tapi awal mulutnya penyakit. Kemungkinan itu obat ketopril Kak. Jadi cara pengobatannya gimana ya Kak? Jadi pengobatan untuk batuk kali ini bisa dengan minum air hangat dengan perasan jeruk nipis dan lemon Kak. Kalau batuk kakak sering terjadi di malam hari saat tidur, Pak sediain air hangat aja dan dapat tidur Kak. Kalau batuknya sudah parah dan mengganggu waktu tidur kakak, saya sarankan berhenti konsumsi obat ketoprolnya dan silakan konsultasi lagi ke dokter Kak. Oh begitu ya Kak? Iya Kak. Terima kasih ya Kak. Ya Kak, semoga cepat sembuh Kak. Captopril merupakan obat antihipertensi dari golongan ACE inhibitor yang bekerja menurunkan tekanan darah dengan melebarkan pembuluh darah. Obat ini sangat bermanfaat bagi penderita hipertensi dan gagal jantung, namun juga memiliki efek samping yang perlu diwaspadai, seperti batuk kering, peningkatan kadar kalium, gangguan ginjal, serta tekanan darah yang terlalu rendah. Dengan penggunaan yang tepat dan pengawasan dari tenaga kesehatan, Captopril dapat membantu mengontrol tekanan darah secara efektif dan mencegah komplikasi serius seperti stroke dan penyakit jantung. Nah, oleh karena itu, gunakan Captopril sesuai resep dokter. Jangan menambah atau menghentikan dosis tanpa petunjuk. Perbanyak konsumsi air putih dan hindari makanan tinggi kalium jika tidak disarankan oleh dokter. Rutin periksa tekanan darah dan fungsi ginjal, terutama bagi pengguna jangka panjang. Segera laporkan bila muncul batuk terus-menerus, pembengkakan wajah, atau pusing berat. Ingat, pemahaman yang baik tentang obat, terutama obat Captopril, adalah langkah awal untuk menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah kita.